ada ayah, kakak, adik, semuanya yang ada di dalam keluarga kita. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Biarlah sore hari ini bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kembali kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Dia Allah yang telah menyertai kita di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh menikmati segala yang baik. Perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, semuanya kita nikmati sampai dengan saat ini. Amin. Oleh sebab itu, biar bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, berikan pujian yang terbaik, nyanyian yang terbaik atas segala kasih setia-Nya. Mari bersama-sama kita datang dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu minggu yang boleh kami lalui kembali ya Tuhan. Terima kasih untuk satu minggu yang kami boleh lewati dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami Tuhan, dan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau pandu keselamatanku. Lagi katakan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku.
setiap firman yang diberitakan Tuhan itu menjadi rema, yang membebaskan setiap kami, yang menghidupkan roh kami Tuhan, yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Saudara, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Keluaran 12 ayatnya yang ke-42. Keluaran 12 ayatnya yang ke-42. Kita baca bersama-sama Keluaran 12 ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaan dari nas firman Tuhan ketika kita baca, mengapa Tuhan pun turut berjaga-jaga? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, untuk siapa Tuhan berjaga-jaga? Tuhan berjaga-jaga karena Tuhan mengasihi umat pilihannya. Tuhan berjaga-jaga karena Tuhan tahu mara bahaya ada di depan daripada umat pilihannya. Amin. Tuhan mau hadir sebagai tiang awan dan tiang api, supaya mata hati umat pilihannya senantiasa memandang dan tertuju kepada Tuhannya, kepada Allah yang seharusnya mereka sembah, kepada Allah yang senantiasa menyertai mereka sebagai Allah Immanuel, ya, yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, yang menyeberang ya dari laut Tiber-Teberau, sehingga sampai dalam perjalanan sekalipun penuh dengan masa-masa perjuangan dalam perjalanan tersebut. Tuhan mau hadir sebagai tiang awan dan tiang api, supaya mata hati umat Tuhan pilihannya tersebut senantiasa matanya tertuju kepada Tuhan saja. Tuhan juga mau hari-hari ini kita juga turut berjaga-jaga, sebagaimana Tuhan juga berjaga-jaga dengan situasi kondisi umatnya pada saat itu. Dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, Tuhan juga, saya percaya, berjaga-jaga bagi setiap kita. Tuhan mau supaya hari-hari ini kita juga berjaga-jaga dengan situasi dan kondisi ini. Yang mengerti katakan amin. Sebab Dia Allah Immanuel beserta setiap kita. Bagaimana Allah menuntun kita bisa keluar dari satu masa kesulitan ini? Ya, tidak lain sebagai Allah Immanuel yang menyertai kita. Maka kita juga harus memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Dalam satu persekutuan doa, pujian, penyembahan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena guncangan itu sekarang sedang dihadapi oleh semua orang. Dan ini bukan guncangan yang terakhir, dan juga bukan berarti guncangan yang awal juga. Saya percaya guncangan yang bersama-sama kita hadapi, kita alami saat ini, yang akan ada lagi di depan kita, guncangan-guncangan yang ada. Tujuannya adalah ada maksud Tuhan dalam setiap guncangan dan rencana Tuhan dalam setiap apa yang kita alami. Coba mari sama-sama saudara kita buka dalam Injil Ibrani, dari kitab Ibrani 12 ayatnya ke-27. Bersama kita buka Ibrani 12 ayatnya yang ke-27. Saudara bisa baca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saya akan bacakan bagi setiap kita. 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Yang ingin saya tanyakan adalah karena ia itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena guncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Ya, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Guncangan itu sekarang sedang ada dialami oleh banyak bangsa-bangsa, banyak penduduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa kita yang hari-hari ini juga terimbas dan terguncang iman kita? Saudara boleh datang kepada Tuhan. Saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saudara juga bisa menelepon saya secara pribadi untuk membantu saudara, untuk kita bisa bersama-sama berdoa. Tujuan guncangan yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan guncangan ini apa? Apa maksud Tuhan terhadap guncangan yang diizinkan terjadi
bagi banyak bangsa, termasuk bangsa kita dan kota kita. Yang pertama adalah bagi kota kita, supaya tinggal tetap yang tidak terguncangkan. Apa yang tidak terguncangkan, saudara-saudara? Yaitu iman saudara-saudara sekalian. Iman orang-orang yang beribadah padanya itu tidak akan terguncangkan. Katakan amin. Yang kedua adalah, guncangan ini maksudnya adalah, yang kedua adalah, ini adalah masa penuaian. Ya, masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir pada zaman ini. Ini adalah era Pentakosta ketiga sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu sampai sebanyak-banyaknya nanti orang, ya, di keluarga kita akan diselamatkan melalui doa kita, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan akan bawa banyak orang-orang yang belum percaya dari keluarga kita menjadi percaya, menjadi pemuji penyembah Allah yang benar. Amin, Bapak Ibu. Dan juga di kota kita ini akan banyak orang-orang akan datang, bahkan bangsa-bangsa. Ini terjadi ketika kita umat Tuhan berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kita. Mengapa ini bukan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, karena berita Injil ini belum sampai ke ujung-ujung daripada bumi ini. Masih banyak orang yang belum mendengar berita Injil, keselamatan, kasih Yesus yang sedang terjadi dan yang sudah kita terima, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku, pemberita amanat agung daripada keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita yang mau. Katakan amin. Guncangan ini akan membedakan orang-orang yang duduk di dalam pelatarannya, yang menyembahnya dalam rodang kebenaran, dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, termasuk juga orang yang suam-suam kuku, yaitu orang percaya tetapi tidak beribadah sungguh-sungguh di dalam rodang kebenaran. Ya, ini yang akan Tuhan buat perbedaan dari guncangan yang terjadi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Tuhan mau supaya kita, dan saya berdoa bagi setiap kita, biar kita memiliki iman yang tetap dari guncangan ini. Saudara dan saya memiliki iman yang tetap, yang diteguhkan, yang dimateraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kita tidak terguncangkan karena kita memiliki pondasi yang kuat dan benar. Katakan amin. Persiapkan hidup kita menjadi bagian yang tidak terguncangkan tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita menjadi bagian yang tidak terguncangkan, yang sedang dialami banyak orang di bangsa-bangsa, termasuk juga di kota kita, di tempat kita tinggal, saudara-saudara sekalian. Yang kita perlu lakukan adalah tinggalkan kebiasaan lama kita dengan segala perbuatan dosa yang ditimbulkan oleh karena perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan lama kita. Apa itu kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin masih kita miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya tidak mengetahuinya, tetapi saudara bisa melihat dan memperhatikan keadaan saudara yang mengerti. Katakan amin. Ya, saya hanya bisa memberikan contoh. Contohnya adalah perbuatan-perbuatan lama yang mungkin masih kita miliki. Yang masalah amarah kita. Apakah amarah kita menimbulkan, ya, damai sejahtera itu terganggu dalam kehidupan kita, dalam hati kita? Apakah perbuatan-perbuatan lama kita masih ada rasa benci terhadap seseorang, terhadap saudara-saudara kita, terhadap juga mungkin rekan-rekan pelayanan kita? Tinggalkan rasa benci tersebut. Minta kasih Yesus yang ada dalam kehidupan kita, mengusir rasa benci, menimbulkan rasa kasih kepada saudara-saudara kita yang pernah menyinggung perasaan kita, atau mungkin juga yang tidak punya alasan kita untuk membenci, tetapi kita membencinya. Yang selanjutnya, tidak bersikap atau tidak berlaku tidak jujur. Jadi kita sebagai anak-anak terang, ya, sebagai orang-orang yang hidup dalam terang Allah, terang firman, bukan lagi dalam kegelapan. Mari saudara-saudara berlaku hidup jujur, termasuk di dalam pekerjaan saudara, di dalam hubungan saudara satu dengan yang lainnya, termasuk juga jujur dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tidak memanfaatkan pekerjaan pelayanan Tuhan untuk kepentingan pribadi, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, juga tidak gampang kecewa. Ya, ini juga tabiat-tabiat lama, manusia lama kita yang sering, yang terkadang mengikuti kita sampai saat ini. Tuhan mau supaya kita tidak terguncangkan, maka kita melepaskan kekecewaan, rasa gampang kecewa terjadi dalam kehidupan kita. Kecewa oleh sikap orang yang kurang hormat kepada kita, kecewa oleh karena perkataan orang yang menyinggung perasaan kita, walaupun belum tentu, ya, yang saudara dengar maksudnya demikian.
ya tersinggung, gampang kecewa oleh karena kurang diberikan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam pekerjaan pelayanan, atau ketika diberikan perintah tidak sesuai dengan keinginan hatinya, kecewa. Saudara, ini adalah perbuatan masa lalu kita. Mari kita tinggalkan rasa kecewa kita. Mari kita melayani Tuhan dengan hati murni dan tulus. Apa yang kita lakukan bersama-sama di tempat ini hanya untuk kemuliaan Allah dan memperbesar kapasitas kerajaan Allah di kabupaten tempat kita, kota kita, di tempat ini. Yang mau dan mengerti katakan amin. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagi rintangan yang lain, contohnya hobi. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga bisa menjadi batu sandungan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ketika ada pilihan antara hobi ya dengan harus kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu seperti sekarang ini, apakah kita lebih memilih hobi kita? Ya, apakah kita meninggalkan jam-jam ibadah kita? Atau ketika ada undangan di hari Minggu, apakah kita lebih menghormati undangan orang tersebut? Atau kita menantikan hubungan kita, Allah berkomunikasi kepada kita lewat ibadah bersama-sama seperti hari-hari Minggu yang kita lakukan? Seperti saat ini juga di ibadah online ini. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau supaya kita meninggalkan manusia lama kita. Iman kita harus diekspresikan melalui nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman kita diekspresikan melalui nama Tuhan Yesus, melalui perbuatan-perbuatan nyata kita, karena kita mengenal firman Tuhan, berani meninggalkan manusia lama kita. Amin. Itu adalah cara terbaik untuk mengekspresikan yang nama Tuhan Yesus ada dalam iman kita. Bangsa Israel pernah menolak seruan Raja Israel, untuk Raja Mesir, untuk pergi beribadah. Ya, tetapi ketika mereka diperkenankan beribadah, supaya mereka tidak mendekat kepada Allah, cukup dari jauh saja. Ya, saya rindu saudara-saudara sekalian, jangan hati kita terpaut dengan hal-hal duniawi ini. Ya, seolah-olah kita beribadah tetapi hati kita masih terpaut dengan hal-hal dunia ini. Sesungguhnya kita masih jauh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau, marilah kita sampai yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang kita dapat mengenal Allah kita, sampai Dia berkata-kata sesuai dengan firman-Nya kepada kita, dan kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan sampai dekat dengan Tuhan Allahnya, jangan sampai balik ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Ini yang diinginkan Raja Mesir pada saat itu. Mereka boleh pergi beribadah tetapi jangan dekat, jangan pergi kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi mereka berseru, dan Tuhan mendengarkan seruan bangsa yang dikasih ini, sehingga Tuhan berperkara membela umatnya dan juga menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian, melewati satu masa yang namanya pergumulan dalam kehidupan mereka 40 tahun di padang gurun. Saudara-saudaraku, Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita, atas umat pilihannya. Amin. Tuhan mau supaya kita juga berjaga-jaga dalam masa iman kita, dalam masa-masa seperti ini. Dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita menemui badai, mengalami sakit, penyakit, penderitaan, tekanan dalam kehidupan kita dan lain-lainnya, dengan cara kita beribadah dengan berseru kepada Tuhan di dalam doa pujian penyembahan kita bersama dengan firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan diguncangkan oleh masalah dan pergumulan tersebut. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena iman kita ada kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita suka beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita telah memiliki pondasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya mengajak saudara, mari kita baca kembali Mazmur 91. Mazmur 91. Kita beribadah dan berseru di hadapan Tuhan. Kita baca dari ayat 1, 2, 14, dan 16. Saya akan bacakan, saudara bisa buka di rumah dan saudara membacanya bersama-sama dengan keluarga. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. 14. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Ya, kata melekat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya adalah satu hubungan yang intim dan kuat.
Ya, kata melekat ini juga menandakan bahwa apapun masalah dan pergumulan kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ayat 15 kita baca lagi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bagaimana kita menghadapi guncangan yang begitu hebat belakangan ini? Kita perlu berseru kepada Tuhan, maka dia berjanji akan menjawab setiap seruan kita. Maka dia berjanji akan meluputkan kita, bahkan lewat masalah yang kita hadapi, yang sedang kita lihat saat-saat ini. Maka lewat masalah ini Tuhan berjanji akan memuliakan setiap kita. Artinya ada perbedaan yang Tuhan taruhkan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Katakan amin. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan berjanji lewat masalah dan pergumulan yang sedang terjadi saat ini, keselamatan Tuhan tetap akan berikan kepada setiap kita yang suka berdoa, memuji dan menyembah Allah. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, percayakah saudara bahwa Allah kita tidak pernah tertidur dan terlelap sesaat pun bagi kita? Karena ia sesungguhnya berjaga-jaga atas setiap umat kepunyaannya. Karena ia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang beserta kita. Tuhan tahu setiap kita menghadapi masalah yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi Tuhan juga mau supaya kita berjaga-jaga juga. Amin. Ya, ketika Tuhan tahu ada masalah dan pergumulan, Tuhan mau juga supaya kita berjaga-jaga, supaya Allah Immanuel beserta dengan kita berjaga-jaga untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Katakan amin. Ini adalah satu cara yang terbaik untuk kita diselamatkan dalam situasi kondisi yang tidak baik yang kita bisa lihat, supaya kita menjadi layak di hadapannya. Saat ini saudara dapat datang padanya, akui kesalahan saudara, ya, akui kesalahan saudara kepadanya, akui ketidakmampuan kita kepada Tuhan, akui segala kebutuhan kita dan juga ketertekanan yang saudara hadapi mungkin hari-hari ini. Minta darah Tuhan Yesus dicurahkan, menyucikan hidup kita dan juga menguduskan hidup kita. Ini adalah cara terbaik untuk kita berjaga-jaga, kita masuk dan berseru kepada Tuhan di dalam doa pujian dan penyembahan dengan firman-Nya yang hidup. Maka ada damai dan sejahtera Tuhan Yesus daripada Tuhan Yesus yang melampaui akal akan masuk dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya percaya malam hari ini Tuhan akan memberikan perlindungannya kepada setiap kita, karena Tuhan adalah Allah Immanuel yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan bersama umat-Mu di GBMPI Muara Enim Tuhan, melalui ibadah online pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang berjaga-jaga atas kami seperti Engkau berjaga-jaga kepada umat pilihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Bahkan Engkau Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Bahkan keselamatan itu Tuhan berikan, Tuhan nyatakan atas setiap kami ya Bapa, supaya nyata orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biar Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tangan-Mu di sakit yang saudara alami. Dan saya berdoa malam hari ini sembuh yang sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi yang mengalami keterikatan, ketertekanan Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, biar kuasa kemuliaan-Mu membebaskan dan memerdekakan orang saudara-saudara kami mengalami keterikatan dan juga ketertekanan. Ada damai dan sejahtera daripada Engkau Tuhan melingkupi hati dan pikiran mereka. Mereka dibebaskan dan Roh-Mu tinggal dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang mengalami kebutuhan Tuhan, biar Engkau menjadi Allah yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan setiap kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah menyatakan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang pada saat ini kami siap untuk menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam hari ini kita diikat dengan satu persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Saudara bisa ambil apa saja
pengganti roti, dan saudara bisa ambil minuman apa saja yang layak pengganti daripada anggur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Firman-Mu kami materaikan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah mati di kayu salib Tuhan. Kau telah mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah menggantikan kami Tuhan, supaya kami orang yang berdosa ini Tuhan beroleh kehidupan yang kekal Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kematian-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau telah dikuburkan Tuhan, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup ya Tuhan, dan pada hari yang selanjutnya Tuhan Engkau naik ke surga untuk menyediakan rumah kekal bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa buat tubuh ini Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Lewat roti ini Bapa, lewat persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, yang sakit juga sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, cawan ini adalah persekutuan kami dengan darah-Mu yang kudus. Oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau telah menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya kuasa darah-Mu Tuhan yang mampu Tuhan menebus kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan berpindah dari maut ke dalam kehidupan yang kekal di surga Bapa. Terima kasih Bapa buat persekutuan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami dibebaskan dan dimerdekakan Tuhan untuk masuk ke dalam suatu kerajaan kekekalan di surgawi-Mu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menggantikan kami orang yang berdosa ini, supaya kami Tuhan diselamatkan dari hukuman yang kekal, supaya kami menerima keselamatan yang kekal, keselamatan di surgawi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, bahkan yang menyembuhkan segala sakit penyakit orang-orang yang kami kasih Tuhan, bahkan menyembuhkan Tuhan kota kami ya Bapa. Kami bersyukur buat darah-Mu yang kudus Tuhan, darah penebus segala dosa dan pelanggaran kami, darah penebus segala dosa dan pelanggaran orang-orang yang kami kasih, bahkan darah penebus dari segala dosa dan pelanggaran di kota ini, di kabupaten ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan nyatakan Tuhan. Sebentar Tuhan, minggu depan kami akan merayakan lagi Paskah Tuhan. Paskah menyatakan kasih-Mu, pembebasan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Paskah menyatakan Tuhan keselamatan yang besar Tuhan berikan kepada kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Paskah menyatakan Tuhan bahwa kami Tuhan dapat sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah. Terima kasih juga buat perjamuan kudus malam hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Suatu masa kita sudah mengerti dalam kitab Keluaran pasal 12, di mana suatu ketika dalam satu masa Ishak di negeri tempat tinggalnya mengalami kesusahan, tetapi justru Tuhan yang memerintahkan Ishak supaya menaburkan benihnya di tempat-tempat di keadaan yang susah tersebut. Apa yang dialami Ishak ketika Ishak tahan, maka Ishak namanya diberkati. Ya, diberkati. Apa yang ditaburnya berlipat kali ganda. Dia menuai sampai 100 kali lipat ganda. Ya, bahkan dia disebut menjadi orang yang kaya, menjadi kaya dan sangat kaya pada zamannya. Yang tidak ada yang terkaya selain Ishak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini, di masa-masa yang sulit seperti yang kita alami bersama-sama, biarlah kita juga saudara-saudara, seperti di awal minggu, di awal bulan, yang minggu pertama di setiap bulan kita membawa persembahan persepuluhan kita. Mari saudara persiapkan persembahan saudara. Mungkin saudara tidak memegangnya, tidak masalah, tetapi saudara bisa memegang hati saudara. Saudara memegang hati saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan akan saya persembahkan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namamu. Saudara juga yang rindu untuk memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, biarlah ini satu masa juga bagi setiap kita. Di masa-masa yang sulit ini kita justru menabur, dan kita percaya janji Tuhan. Kita percaya apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita pegang hati kita. Kalau kita belum mempersiapkannya, saudara nanti bisa mentransfernya ke rekening daripada gereja kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, apa yang kami bawakan Tuhan, persembahan pada malam hari Tuhan, sebagai persembahan persepuluhan kami di hadapan Engkau Tuhan, kami kembalikan Tuhan, karena ini adalah bagian daripada rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada benih Tuhan untuk kami tabur lagi di waktu-waktu yang akan datang. Biar pada masa-masa kesulitan ini Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, kami melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, sebagaimana Tuhan nyatakan kepada Ishak. Itu juga berlaku bagi setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Muara Enim di tempat ini Bapa. Kami akan menuai sampai 100 kali lipat Tuhan. Maka kami juga akan melihat Tuhan, kebajikan penyertaan Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, percayakan Tuhan dan setiap lumbung-lumbung umat-Mu Tuhan dengan sesuatu yang lebih besar lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan persembahan ini Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Persembahan nanti dapat dimasukkan ke rekening GBI. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi di ibadah raya online kita GBI MPI Muara Enim. Kiranya damai sejahtera dan sukacita masih tetap bersama kita. Informasi warta sepekan kita hari ini, kita akan tetap melakukan ibadah raya online di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menghimbau dan mengundang untuk dapat gabung di channel YouTube GBI MPI Muara Enim. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menabur dan memberikan persembahan, kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengirimkan melalui nomor rekening berikut. Dan untuk informasi tambahan kita, untuk ibadah KUL kita akan adakan secara online melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menginstal aplikasi Zoom tersebut di handphone kita masing-masing. Demikian informasi sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini Bapak, firman-Mu ya Tuhan telah memberkati kami. Setiap pujian penyembahan-Mu ya Bapak, dan kami bisa ya Tuhan menikmati hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu ya Tuhan, gembala kami yang menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kau jaga hamba-Mu ini Bapak, pakai dengan luar biasa ya Bapak. Beserta seluruh ya Tuhan, pelayanan yang telah Kau percayakan dalam hidupnya ya Bapak. Wadah ya Tuhan GBI, jemaat-jemaat-Mu ya Bapak, seluruh ya Tuhan, warga GBI Bapak, Kau berkati ya Bapak, bilang Kau menjadi ya Tuhan benteng pelindungan ya Bapak di atas warga GBI ini Bapak, beserta ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan umat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapak kepada Tuhan, kasih setia-Mu ya Tuhan di atas kota kami, bangsa negara kami ya Bapak, baik dalam seluruh pemerintahan ya Tuhan, dari presiden ya Bapak sampai yang terkecil ya Bapak, Engkau mengurapi ya Bapak seluruh ya Tuhan pemerintahan ini Bapak menjadi pemerintahan
pemerintah ya Tuhan, mengambil kebijakan ya Bapa dengan ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Dan berkati ya Tuhan maksud negara kami sampai ke kota kami ya Bapa, bahkan ke daerah-daerah ya Tuhan, biar benteng pelindungan-Mu ya Tuhan menjaga-jaga ya Bapa di atas ya Tuhan maksud negara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, biar segala kebaikan ya Bapa yang daripada Engkau ya Bapa, Engkau curahkan ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, sementara kami akan menerima berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita buka tangan kita, kita buka hati kita untuk menerima anugerah, berkat, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat sepanjang ibadah malam hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan pengurapan yang baru, dengan perjamuan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang indah Bapa. Kami bersyukur Tuhan melihat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih tetap dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, anugerah kasih daripada Allah Bapa di surga, dalam persekutuan dan perlindungan dengan kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh kuat kuasa Roh Kudus sebagai penolong hidup kita hari ini dan untuk selama-lamanya, akan menyertai kehidupan kita masa-masa sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali keduanya, menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Kita diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Haleluya.